Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Emilia Nasur, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tribhuwana Tunggadel Malang. Pada video kali ini saya mau mempresentasikan materi tentang teknik lalu lintas. Yang pertama, kinerja lalu lintas. Kriteria kinerja lalu lintas ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometrik, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi existing maupun untuk kondisi desain. Berikut arus lalu lintas. Arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang meliputi suatu titik pada penggal jalan tertentu pada periode waktu tertentu diukur dalam satuan kendaraan per satuan waktu tertentu. Berikut jenis fasilitas jalan. Yang pertama, arus tak terganggu, dan yang kedua, arus terganggu. Berikutnya tipe jalan perkotaan. Yang pertama, jalan 2 lajur 2 arah, kedua jalan 4 lajur 2 arah, ketiga jalan 6 lajur 2 arah, dan yang terakhir jalan 1 arah. Berikut rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, peraturan, dan pemeliharaan fasilitas pelengkap jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berikut perencanaan transportasi meliputi yang pertama, studi transportasi regional, kedua, jaringan jalan sistem transportasi, ketiga, peningkatan dan distribusi lalu lintas, keempat, dampak lingkungan. Berikut arus lalu lintas. Yang pertama, variabel lalu lintas. Pertama, jenis arus lalu lintas. Yang pertama, arus tidak terganggu, kedua, arus terganggu. Berikut kapasitas jalan. Kapasitas jalan merupakan ukuran efektivitas fasilitas lalu lintas untuk mengakomodasikan lalu lintas. Yang berikut faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan. Yang pertama, faktor jalan, kedua, faktor lalu lintas, ketiga, faktor lingkungan. Berikut tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan menggambarkan kualitas atau unjuk kerja pelayanan lalu lintas. Faktor yang mempengaruhi tingkat pelayanan, yang pertama, faktor jalan, dan yang kedua, faktor lalu lintas. Berikut aplikasi kinerja lalu lintas. Yang pertama, kinerja lalu lintas. Yang pertama, data arus lalu lintas per jam, dua, hambatan samping, ketiga, kecepatan arus bebas, empat, kapasitas, dan yang terakhir, kinerja ruas jalan. Berikut manual kapasitas Indonesia atau MKJI. Pertama, penggunaan, yaitu perancangan, kedua, perencanaan, yang ketiga, analisa operasional. Berikut karakteristik jalan. Yang pertama, geometrik. Yang termasuk dalam geometrik jalan, yang pertama, tipe jalan, kedua, lebar jalur lalu lintas, ketiga, kerep, keempat, bahu, dan kelima, median, keenam, anime jalan. Berikut komposisi dan pertimbangan arah, keempat, pengaturan lalu lintas, dan yang terakhir, hambatan samping. Berikut tipe-tipe perhitungan. Yang pertama, kecepatan arus bebas, kedua, kapasitas, ketiga, derajat kejenuhan, keempat, kecepatan pada kondisi arus sesungguhnya, dan yang terakhir, arus lalu lintas yang dapat dilewatkan oleh segmen jalan tertentu dengan mempertahankan tingkat kecepatan atau derajat kejenuhan tertentu. Berikut arus dan komposisi lalu lintas. Yang pertama, kendaraan ringan, kedua, kendaraan berat, dan yang terakhir, sepeda motor. Berikut manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI. Pertama, jalan perkotaan berkembang secara permanen dan menerus minimum pada satu sisi jalan. Kedua, jalan di daerah dekat pusat perkotaan dengan populasi kurang dari 100.000 penduduk. Yang ketiga, jalan di daerah perkotaan dengan populasi lebih dari 100.000 penduduk tapi mengalami samping jalan berkembang secara permanen dan menerus. Yang berikut mempunyai karakteristik arus lalu lintas puncak pada pagi dan sore hari, dan yang terakhir dilengkapi dengan kerep atau bahu jalan. Berikut andalalin. Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisa dampak lalu lintas. Berikut analisis dampak lalu lintas. Pertama, maksud antisipasi dampak lalu lintas akibat pengembangan yang dilakukan. Dua, tujuan. Yang pertama, prediksi dampak lalu lintas. Yang kedua, menyelenggarakan tata guna lahan, zona dan lokasi akses serta alternatif
alternatif akses. Ketiga, alat pengawasan dan evaluasi manajemen lalu lintas. Berikut ruang lingkup. Yang pertama, dasar-dasar asumsi. Yang kedua, prosedur pelaksanaan studi andalin. Dan yang terakhir, format muatan minimal. Faktor untuk menentukan kawasan yang berpengaruh. Yang pertama, pusat perbelanjaan. Kedua, perkantoran dan industri. Dan yang ketiga, pemukiman. Ikut analisis kondisi saat ini. Pertama, pengumpulan data melalui sistem transportasi yang ada, demat, penduduk, dan tata guna lahan. Analisis operasional. Yang pertama, analisis arus lalu lintas. Kedua, kapasitas. Dan yang ketiga, kecepatan. Berikut pemodelan kinerja lalu lintas. Pertama, model Grand Sheet sesuai dengan rentang kepadatan tinggi hingga rendah. Kedua, model Grand Bed sesuai untuk rentang kepadatan sedang hingga tinggi. Perencanaan dan pemodelan transportasi. Model dan perannya didefinisikan sebagai bentuk penyelenggaraan suatu realita, termasuk diantaranya model fisik, kedua peta dan diagram atau grafis, ketiga model statistika dan matematika. Berikut ciri permasalahan transportasi. Pertama, terbatasnya bahan bakar secara temporer. Kedua, peningkatan arus lalu lintas. Ketiga, kebutuhan akan transportasi. Berikut manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas adalah suatu proses pengaturan pasokan dan kebutuhan sistem jalan raya yang ada untuk memenuhi suatu tujuan tertentu tanpa penambahan prasarana baru. Tujuan manajemen lalu lintas yang pertama, mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas. Berikut, meningkatkan keselamatan dari pengguna. Berikut, melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lalu lintas tersebut berada. Yang terakhir, mempromosikan penggunaan energi secara efisien. Ini sasaran teknik manajemen lalu lintas. Yang pertama, mengatur dan menyederhanakan arus lalu lintas. Kedua, mewujudkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas angka kecelakaan. Yang ketiga, meminimumkan gangguan terhadap arus lalu lintas. Keempat, mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas. Dan yang terakhir, terjaganya kondisi lingkungan dari dampak negatif lalu lintas dengan melakukan andalin. Berikut kebijakan dan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Berikutnya, analisis kebutuhan parkir. Parkir adalah suatu keadaan di mana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu. Berikut penanganan masalah parkir. Yang pertama, kajian terhadap besarnya permintaan parkir. Yang kedua, kajian terhadap besarnya penyediaan fasilitas parkir. Metode menentukan kebutuhan parkir. Yang pertama, metode berdasarkan kepemilikan kendaraan. Dua, metode berdasarkan dua lantai bangunan. Yang ketiga, metode berdasarkan selisih terbesar antara kedatangan dan keberangkatan kendaraan. Berikut karakteristik parkir. Yang pertama, durasi parkir. Kedua, akumulasi parkir. Ketiga, tingkat pergantian. Keempat, tingkat penggunaan. 5, volume parkir. Keenam, kapasitas parkir. Dan yang terakhir, indeks parkir. Diklat jalan berkeselamatan. Pertama, kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Unsur ketertiban lalu lintas. Yang pertama, akibat pengemudi 93%, dua, akibat jalan 30%, yang ketiga, akibat kendaraan 12%. Berikut pengurangan kadar kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, rekayasa infrastruktur jalan atau elemen geometrik jalan. Yang kedua, manajemen lalu lintas. Yang ketiga, audit keselamatan jalan pada setiap level. Berikut peran dari teknik lalu lintas dan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan transportasi berwawasan lingkungan dengan membuat angkutan massal terpadu dan terintegrasi, yaitu dengan memotong rute-rute yang kurang efektif (BRT) dan terlalu panjang diarahkan untuk angkutan feeder dari ujung akhir lintasan rute ke ujung awal dari mobilitas penduduk dengan angkutan umum. Oke, sekian dan terima kasih.